Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Rizky Rosita dari Prodi Hukum Keluarga Universitas Nurjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat hukum Islam yang berjudul Hukum Islam dan Keluarga Islam serta Perubahan Sosial. Langsung saja kita bahas dulu tentang latar belakang masalah tersebut. Di sini Islam dengan fenomena masyarakat di luar sana, yaitu banyak sudah kita temukan, yaitu persentuhan Islam dengan fenomena-fenomena tersebut, menyebabkan keharusan umat Islam untuk melakukan pembaharuan atau lebih tepatnya kita lakukan ijtihad. Sebab tanpa ijtihad, Islam akan menjadi statis dan hanya terkungkung dalam bingkai kaku sejarah. Padahal, Islam sangat identik dengan dinamisasi dan kemajuan serta inovasi ilmiah. Nah, di sini kita akan bahas tentang fikih dalam hukum Islam. Nah, di sini fikih dalam hukum Islam tersebut menempati posisi kunci sebagai produk pemikiran ulama yang mencoba melakukan interpretasi atau normativitas teks dikaitkan dengan kebutuhan zamannya. Jadi, ketika zaman dulu dan zaman sekarang itu kan sudah berbeda. Jadinya kita butuhkan fikih dalam hukum Islam, yaitu bisa disebut dengan fikih kontemporer, fikih yang sekarang, dan fikih zaman dulu atau fikih Salafiyah itu. Nah, kita bisa menggunakan tersebut. Kita bisa menggunakan pacuan-pacuan tersebut karena setiap zaman tersebut sudah berbeda. Jadi kita melakukan ijtihad yang setiap ada zaman yang mempunyai masalah yang baru, kita lakukan ijtihad sehingga menghasilkan menghasilkan solusi-solusi terbaru yang nanti akan dimunculkan dalam fikih dalam hukum Islam tersebut. Nah, di sini di Indonesia sejak dahulu ulama telah tampil memberikan fatwa hukum yang terkait dengan persoalan-persoalan agama dan sosial kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa hukum Islam yang diturunkan kepada manusia bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia atau maqasid al-syari'iyah. Nah, di sini dalam bidang sosial pun modernisasi berdampak pada perubahan sosial karena telah menghapus sekat dan batas antar manusia. Efeknya, transformasi nilai dan budaya antar masyarakat sudah dihindarkan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Perubahan sosial dapat terjadi di semua sektor kehidupan. Perubahan itu bisa di bidang norma-norma, nilai-nilai, organisasi, stratifikasi sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Di sini tujuan kita membahas hal tersebut yaitu pertama untuk mengetahui penjelasan hukum Islam, yang kedua untuk mengetahui lebih dalam penjelasan hukum keluarga Islam, dan yang ketiga untuk mengetahui penjelasan perubahan sosial. Dan langsung saja kita masuk dalam hukum Islam. Nah, hukum Islam atau yang biasa kita sebut dengan syariat adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua penduduknya. Nah, syariat di sini menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala dan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya. Nah, di sini ada juga definisi hukum Islam secara terperinci, yaitu syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah, maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Jadi sudah jelas di atas bahwa hukum Islam syariat itu kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul. Nah, di sini kita masuk lagi kepada hukum keluarga Islam. Lebih spesifiknya itu hukum keluarga Islam. Di sini hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena beberapa aspek, yaitu pertalian darah ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua, anak, hukum waris, perwalian, serta pengampuan. Nah, hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan.
Maksud kekeluargaan di sini terdapat dua macam, yaitu pertama ditinjau dari hubungan darah, dan kedua ditinjau dari hubungan perkawinan. Kekeluargaan ditinjau dari hubungan darah atau bisa disebut dengan kekeluargaan sedarah ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan ialah pertalian keluarga yang terjadi karena sebab perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah dari istri atau suaminya. Nah, sudah jelas tersebut bahwa hukum keluarga Islam yaitu dimaknai tentang hukum tentang mengatur tentang pertalian persoalan-persoalan dalam kekeluargaan tersebut. Langsung saja kita loncat kepada perubahan sosial. Di sini perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-aspek struktur dari suatu masyarakat ataupun karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan, karena berubahnya komposisi penduduk, keadaan geografis, serta berubahnya sistem hubungan sosial maupun perubahan pada lembaga kemasyarakatannya. Nah, di sini perubahan sosial dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Di antara faktor internal tersebut adalah bertambah atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Sementara faktor eksternal diantaranya adalah perubahan lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, terjadinya peperangan antara warga masyarakat atau negara tersebut, atau pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, kaitannya dengan Islam di sini yaitu perubahan yang diajarkan harus bersifat positif, bukan negatif. Banyak sekali ajaran Islam tentang perubahan positif ini. Ajaran tentang mencintai sesama makhluk, menjaga bumi, hormati orang tua meskipun beda keyakinan, menyayangi anak kecil, berkata baik dan memberi maaf, serta banyak hal lain yang merupakan wujud ajaran Islam tentang perubahan yang positif. Jadi, perubahan sosial yaitu bisa ada kaitannya dengan Islam, yaitu Islam bisa memberi perubahan kepada sosial tersebut dan sosial juga bisa memberi perubahan kepada Islam tersebut. Jadi aspeknya kita harus memberi perubahan yang diajarkan harus bersifat positif, harus lebih banyak positifnya agar perubahan sosial atau perubahan hukum Islam atau Islam tersebut bisa menjadi perubahan yang lebih baik. Nah, di sini bisa kita simpulkan bersama bahwasanya pembaharuan hukum keluarga Islam dapat dilakukan sesuai kebutuhan dalam batas-batas yang ditetapkan syariat. Nah, tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilakukan di Indonesia merupakan upaya untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga. Nah, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih dianggap tidak mampu menjawab tentang problem keluarga yang muncul pada era modern tersebut. Jadi di sini kita bisa memakai ijtihad yang biasa kita dengar dalam masyarakat, yaitu ijtihad, yaitu suatu permasalahan, suatu solusi yang diberikan pada masalah yang terbaru pada saat sekarang. Jadi kita nggak usah bingung untuk memecahkan suatu masalah. Kalau misalkan dalam kitab fikih itu tidak ada, fikih yang dulu tidak ada, jadinya kita bisa mencari dalam fikih kontemporer atau fikih yang sekarang yang biasanya itu dihasilkan oleh ijtihad para ulama modern. Nah, baik, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya jelaskan karena hakikatnya di sini saya baru belajar tentang filsafat Islam, dan semoga apa yang kita bahas bersama di sini menjadi hal yang bermanfaat dan barokah, dan semoga apa yang saya jelaskan di sini jadi ilmu baru, walaupun misalkan ada kesalahan maklum bersama karena di sini hakikatnya kita manusia yang tak luput dari kesalahan. Mohon maaf dari saya sebelumnya, eh,
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.